Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Dharma, selaku dosen pengampu pada mata kuliah analisis data digital. Sebelumnya, perkenalkan saya Lintang Anissa Gita Satria, NRP 50172311063 dari kelas ADDA, dari Teknik Geofisika ITS Angkatan 2023. Nah, di sini saya akan menyampaikan hasil percobaan sintetik seismik dengan fokus pada variasi wavelet dan reflektornya. Nah, pertama-tama saya itu menggunakan 4 jenis wavelet. Yang pertama yaitu Richter, Clouder, Berlitz, dan juga Ormsby pada reflektor yang sama untuk melihat bagaimana bentuk dan frekuensi masing-masing wavelet itu mempengaruhi hasil sinyal seismiknya. Lalu, selanjutnya saya akan memilih salah satu wavelet, di mana saya akan memilih wavelet Richter. Nah, di wavelet Richter tersebut akan saya buat variasi pada reflektornya dan melihat bagaimana sinyal trace seismiknya yang akan dihasilkan nanti. Oke, yang pertama ini adalah codingan untuk membuat yang Richter wavelet. Nah, yang pertama sendiri seperti biasa CLC clear dan close all itu untuk membersihkan window, variabel dan menutup figurnya. Dan yang kedua yaitu menyeting parameternya untuk interval waktunya sendiri 0, 0,001 atau 1 milisecond. Nah, untuk sumbu waktunya itu dari min 0,1 sampai dengan 0,1 second dan frekuensi waveletnya itu 45 Hz. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu membuat Richter waveletnya. Ini merupakan eh, persamaan untuk Richter waveletnya sendiri dan ini untuk menampilkan plot Richter waveletnya. Lalu untuk yang N sama dengan 200 itu membuat seri reflektivitasnya. Jadi ada 200 sampel. Lalu untuk reflektivitasnya sendiri itu ditempatkan di 4 reflektor itu di 30, 70, 120, dan 160 dengan reflectivity 0,6, min 0,4, minus 0,6, dan minus 0,5. Yang selanjutnya yaitu sumbu waktunya. Ini membuat sumbu waktunya dari 0 sampai 0,2 second. Nah, ini yang selanjutnya yaitu membuat seismic trace-nya dengan melakukan konvolusi antara wavelet dan reflectivity-nya. Yang selanjutnya ini ada plot untuk reflectivity untuk synthetic reflectivity trace-nya. Jadi nanti outputnya ada 3 plot. Yang pertama yaitu Richter wavelet-nya sendiri, lalu synthetic reflectivity-nya, dan synthetic seismic trace-nya. Lalu kita run. Nah, ini ada 3 plot, Richter wavelet, synthetic reflectivity, dan synthetic seismic trace. Nah, seperti yang kita ketahui, Richter wavelet itu bentuknya simetris atau membentuk zero phase, di mana seperti lonceng ganda, dan Richter wavelet ini merupakan turun kedua dari wavelet dari Gaussian. Nah, bisa dilihat di sini. Ini kan reflectivity-nya saya menaruh 0,6. Nah, di sini merupakan yang 0,6. Ini dari range ini ada keterangan minus 0,5, 0, dan 0,5. Dan 0,6 letaknya di sebelah sini. Lalu untuk yang kedua ini ada minus 0,4. Dan minus 0,6 berada di sini. Dan minus 0,5. Nah, untuk seismic trace-nya bentuknya seperti ini. Oke, yang selanjutnya yaitu kita mencoba wavelet yang kedua yaitu Clouder. Ini untuk codingannya sama, yang berbeda hanya rumusnya saja dan juga parameter. Untuk yang di Clouder, resolusi waktunya itu 1 milisecond, lalu vektor waktunya itu dari minus 0,1 sampai dengan 0,1 second, sama seperti yang tadi. Untuk waktu maksimumnya yaitu 0,1 second.
Dan F1 dan F2 ini frekuensi awal dan akhir dari sinyalnya itu frekuensi frekuensi awalnya itu 10 dan frekuensi akhirnya itu 70. Jadi 10 sampai 70 Hz. Nah, lalu membuat wavelet counternya. Nah, Pi ini fase sinyal chip linearnya itu menciptakan sweeping frekuensi dari rendah ke tinggi. Untuk W-nya Cloudar waveletnya. Ini bentuk Rijkernya dan dikalikan dengan cos pi. Lalu ini membuat plotnya untuk reflectivity-nya sama seperti yang tadi. Reflektornya juga nilainya sama dan dikonvolusi untuk membuat seismic trace-nya. Sekarang coba kita run. Nah, ini untuk Clouder waveletnya sendiri. Seperti yang kita ketahui, Clouder itu memiliki spektrum frekuensi yang lebih kompleks dan lebar dibandingkan Richter. Ini mampu meniru respon seismik dari sumber yang tidak impulsif. Bentuk waktu Clouder itu menunjukkan variasi amplitudo dan frekuensinya. Amplitudo. Nah, ini untuk bentuknya hampir mirip dengan yang Richter tadi dan untuk nilainya juga reflectivity-nya sama, itu minus 0,6 di sini, minus 0,4, minus 0,6 dan minus 0,5. Untuk trace seismiknya masih sama seperti yang Richter tadi. Nah, sekarang kita coba untuk variasi wavelet selanjutnya, di mana saya menggunakan Berlitz wavelet. Untuk Berlitz wavelet sendiri, codingannya sama, yang berbeda juga hanya memasukkan rumus Berlitz waveletnya dan juga parameternya. Untuk parameter, untuk resolusi waktunya dan eh, untuk resolusi waktunya itu 1 milisekund sama seperti yang tadi dan untuk waktunya dari 0 ke 0,2 second. Karena Berlitz ini kan hanya didefinisikan untuk waktu yang positif. Seperti itu. Lalu untuk frekuensinya tetap 45 Hz dan eksponen dari faktor time decay-nya ini. Untuk eksponen dari faktor time decay itu 2. Terus alfanya itu konstanta redamannya itu 15 dan fasenya itu 0. Oke, lalu ini untuk memasukkan rumus Berlitz waveletnya. Dan ini sama seperti yang tadi akan muncul 3 plot. Dan untuk reflectivity-nya itu tetap sama di posisi 30, 70, 120, dan 160 dengan reflectivity 0,6, minus 0,4, minus 0,6, dan minus 0,5. Nah, ini hasil bridge wavelet dan seismic trace-nya seperti ini. Nah, wavelet ini berbentuk asimetris dan dibentuk dari kombinasi eksponensial dan sinusoidal karena sifatnya itu non-zero fase dan memiliki tail atau ekor amplitudo yang memanjang yang menyerupai fenomena atenuasi alami dalam propagasi gelombang di bawah permukaan bumi. Tapi untuk reflectivity-nya tetap sama. Ini merupakan bentuk seismic trace-nya seperti ini. Oke, yang selanjutnya yaitu kita mencoba wavelet Ormsby. Nah, untuk ini seperti biasa ya, sama. Untuk interval waktunya 1 milisekund dan untuk waktunya dari minus 0,2 sampai dengan 0,2. Nah, untuk frekuensinya ini merupakan frekuensi sudut Ormsby-nya, di mana frekuensi satu itu 10, frekuensi 2 20, 3 60, dan frekuensi 4 itu 80. Di mana F1 dan F2 ini nanti merupakan sisi yang naik, yang F2 sampai F3 itu flat bandpass-nya, dan yang F3 sampai F4 itu sisi yang turun. Lalu fungsi since since ini digunakan karena Ormsby itu sama dengan kombinasi linear
dari fungsi sinus. Nah, masing-masing komponen ini menciptakan efek penyaringan pada rentang frekuensi yang berbeda. Lalu ada handling NaN di T sama dengan nol. Itu saat T sama dengan nol terjadi nol per nol dalam sinus yang menghasilkan NaN. Jadi baris ini menggantinya dengan nilai batas teoristis. Ini untuk setting ke bawahnya tetap sama, sama seperti yang tadi. Ketika di run ini merupakan hasilnya. Nah, wavelet ini didefinisikan oleh empat parameter frekuensi, dua frekuensi cut on dan dua cut off. Jadi seperti bandpass dan menggunakan bandpass filtering seperti ini. Untuk ininya tetap sama reflectivity-nya. Nah, selanjutnya saya memilih untuk menggunakan Risker wavelet untuk melihat bagaimana trace seismiknya ketika reflectivity-nya itu divariasikan. Ini saya sudah membuat codingannya seperti biasa, CLC, clear, dan close all untuk membersihkan. Nah, ini membuat parameter dasarnya itu seperti yang rich curve wavelet yang sebelumnya, yang memasukkan rich curve waveletnya dan membuat parameter waktunya. Nah, ini merupakan yang pertama itu variasinya. Untuk kasus yang pertama itu sama seperti yang tadi, posisi reflektornya itu dibuat pada sini dengan nilai 0,6, minus 0,4, minus 0,6, dan minus 0,5. Oh, jadi ini sebentar saya ganti agar sama, jadi bisa dilihat perbandingannya. 120 dan 160. Nah, nih, oh, ini sudah benar. Ini 30, 70 sama seperti yang tadi. Nah, kombinasi positif dan negatif itu seperti yang Rich-Core wavelet yang sebelumnya. Nah, lalu untuk yang kasus kedua ini reflektornya digeser. Jadi, mohon maaf salah melihat tadi. Jadi, di sini saya membuat titiknya itu di 50, lalu di 90, 90, 140, dan 180. Nah, tetapi nilai reflectivity-nya itu sama, hanya saja digeser reflektornya. Seperti itu. Untuk kasus yang ketiga ini, saya membuat nilainya itu semuanya itu positif. Jadi minus 0,4 jadi 0,4, minus 0,6 jadi 0,6, dan minus 0,5 itu jadi 0,5. Untuk kasus yang keempat itu mengganti reflectivity-nya itu mengecil, dikecilkan. Tapi untuk posisinya tetap sama. Tapi nanti hasil amplitudenya itu lebih kecil dan gelombangnya juga mengecil. Nah, ini untuk plottingnya. Ini untuk codingan plottingnya. Langsung saja kita, oh ya tidak lupa untuk semua kasusnya itu dikonvolusikan. Tuh, dikonvolusikan dengan Risker wavelet untuk mendapatkan seismic trace sintetiknya. Langsung kita run saja. Nah, sebentar. Nah, ini biar lebih jelas. Nah, untuk yang rich curve waveletnya ini menampilkan rich curve wavelet yang berfrekuensi 45 Hz tadi, dengan khasnya itu Mexican head. Dia kayak gini, bell curve. Lalu ini untuk yang kasus satu, di mana ini seperti yang tadi, 4 reflectivity. Lalu untuk kasus yang kedua itu sama, hanya saja
ininya digeser. Oh ya, untuk trace yang pertama ini terlihat kompleks dan simetris karena dia ada yang negatif dan ada yang positif. Nah, untuk kasus yang kedua sendiri, ini kan posisi reflektornya itu digeser, jadi polanya itu sama, hanya bergeser waktunya saja. Ini tuh, nih, ini polanya juga sama, hanya bergeser sedikit ke bawah kalau dilihat dari sini. Nah, untuk yang reflektor kasus yang ketiga itu reflektor yang positif. Nah, ini positif semua, tidak ada yang negatif. Itu menyebabkan amplitudenya itu hanya satu arah. Nah, ini bentuknya itu tetap kompleks, tapi polaritasnya itu satu arah. Gitu. Nah, untuk kasus yang keempat, reflektivitinya itu kecil, dan ini diindikasikan kalau sinyalnya itu lebih lemah. Ini untuk trace seismiknya sangat lemah karena reflektivitinya itu sangat-sangat kecil. Kecil. Nah, dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa jenis wavelet itu mempengaruhi sinyal seismiknya. Seperti kayak Ormsby wavelet itu kan memiliki bentuk yang lebih kompleks karena berbasis bandpass filter. Jadi menghasilkan trace-nya itu lebih detail namun cenderung lebih panjang. Terus contohnya yang kedua yaitu Rich-Kerr wavelet. Nah, Rich-Kerr wavelet itu membentuk lonceng atau bell groove yang simetris dan sederhana. Ini jadi kayak jenis wavelet itu mempengaruhi sinyal seismiknya. Seperti yang eh, bentuk yang tadi, yang ini. Nih, trace-nya seperti ini. Sedangkan di sini yang di Berlitz, trace-nya seperti ini. Jadi jenis wavelet itu mempengaruhi trace seismiknya. Nah, reflectivity itu merupakan kunci pembentuk trace-nya. Jadi kayak misal di kasus yang reflektornya digeser tadi, di sini, eh, mohon maaf. Nah, di sini tadi itu ketika kasus kasus reflektornya itu digeser, dia itu akan bergeser dan memberikan gambaran bagaimana trace-nya itu berubah terhadap kondisi geologinya gitu. Nah, yang selanjutnya, kesimpulan selanjutnya yaitu hasil konvolusinya itu menunjukkan hubungan spasial dan temporal. Konvolusi antara wavelet dan reflectivity itu mencerminkan respon lapisan bawah permukaan itu terhadap gelombang seperti apa dan memudahkan untuk interpretasi juga. Oke, itu untuk tugas yang pertama dari Pak Dharma. Untuk tugas yang kedua dari Pak Dharma itu membuat simulasi sinyal dengan tiga komponen frekuensi yang berbeda untuk mengidentifikasi dan menghilangkan salah satu frekuensi dominan dominan menggunakan notch filter. Setelah itu dilakukan proses inverse fast Fourier transform atau IFFT untuk mengembalikan sinyal ke domain waktunya. Nah, ini nanti saya akan membuat simulasinya. Oke, ini di sini. Nah, seperti biasa menggunakan CLC, clear all dan close all untuk membersihkan semuanya. Nah, untuk parameternya ini untuk frekuensi samplingnya saya menggunakan 500 Hz. Untuk periode samplingnya ini satu per periode sampling dan untuk jumlah sampelnya itu 1000. Durasi sinyalnya berarti 1000 dibagi 500 itu sama dengan 2 detik. Dan untuk vektornya ini vektor waktunya. Nah, ini tiga frekuensi sinyal dominan dari sinyal yang akan tampak di spektrum nanti. Untuk yang F1 itu kemarin Pak Dharma memberikan rules untuk yang F1 yaitu tanggal ulang tahun untuk yaitu saya memakai 29, untuk F2 itu NRP yaitu 63 dan untuk yang F3 itu bebas saya menggunakan
ulang tahun ibu saya, tanggal 20, seperti ini. Nah, lalu ini menyusun sinyalnya dengan tiga komponen sinusoidal dengan amplitudenya itu F1, satu di F1, ini F2 itu 0,7 dan F3 itu 0,5. Nah, selanjutnya yaitu menambahkan noise acak Gaussian ke sinyal. Jadi nanti ditambahkan noise sinyalnya jadi kayak bisa lebih real gitu. Yang selanjutnya yaitu menampilkan sinyal gabungan dari sinyal gabungan itu dengan noise ke domain waktu. Lalu yang selanjutnya yaitu FFT-nya. Melakukan fast Fourier transform untuk memindahkan sinyal ke domain frekuensi. Nah, P1 ini hanya spektrum karena data real dan dikalikan dua. Ini merupakan plotnya. Oke. Ini nantinya itu akan menampilkan plot spektrum frekuensinya dan terdapat tiga, tiga puncak. Sebentar saya run. Nah, ini ada dua figur. Sebentar. Nah, ini untuk figur yang pertama yaitu seismic trace-nya yang sudah ditambahi dengan noise. Nah, ini untuk yang frekuensinya. Sebentar. Nah, ini ada tiga puncak. Nah, pada grafik pertama ini ditampilkan sinyal seismik hasil simulasi dalam domain waktu. Nah, sinyal ini merupakan gabungan dari tiga gelombang sinusoidal dengan frekuensi 20, 29, dan 63 Hz dan ditambahkan dengan noise acak. Nah, hasilnya itu berbentuk gelombang yang kompleks seperti ini dan tidak teratur, dan ini mencerminkan kondisi sinyal yang nyata, yang tercampur dengan noise, karena biasanya sinyal tercampur dengan noise. Nah, pada figur yang kedua ini, kita lihat transformasi Fourier terhadap sinyalnya itu terlihat tiga frekuensi dominan di sekitar ini 20, 29, dan 63 Hz. Nah, ini menandakan bahwa ketiga frekuensi tersebut memang ada dalam sinyalnya, dan kita juga bisa melihat noise yang tersebar di frekuensi lain, namun amplitudonya itu jauh lebih kecil. Jadi ini frekuensi yang dominannya. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk menghilangkan salah satu frekuensi dominannya dan bagaimana nanti hasil seismic trace-nya. Oke, sebentar. Nah, seperti ini. Ini untuk sebentar. Maaf tadi ada sedikit gangguan. Nah, saya izin melanjutkan. Nah, ini ketika saya ingin mencoba untuk menghilangkan salah satu frekuensinya, di mana ini saya menggunakan notch filter. Ini jadi untuk frekuensi ini rumus untuk menghilangkannya. Jadi saya akan menghilangkan frekuensi yang 20 Hz, di mana frekuensi 20 Hz itu cerminannya di 480 Hz, itu dinolkan untuk menghilangkan komponen tersebut di notch filter seperti itu. Nah, selanjutnya sekaligus saya akan diibaratkan tadi saya belum tahu trace seismiknya, jadi saya akan mengembalikan hasil filtering ke domain waktu menggunakan inverse FFT ini. Ini plotnya. Nah, sebentar, saya run dulu. Nah, jadi untuk IFFT sendiri itu kan untuk mengembalikan dari
domain frekuensi itu ke domain waktu. Jadi diibaratkan tadi tuh kita tuh nggak tahu bagaimana trace seismiknya original dan setelah difilter ini, tapi kita hanya tahu ini. Nah, itu dilakukan IFFT. Dari sini, dari frekuensi ke waktu. Seperti itu. Nah, ini bisa dilihat kalau misal frekuensi yang ke frekuensi dominan yang 20 itu hilang, ini hanya ada yang 29 dan 63. Nah, untuk yang original seismic trace ini sinyal gabungan seperti yang tadi, ditambah dengan noise, itu frekuensi yang masih ada semuanya. Sedangkan, nah ini setelah 20 Hz-nya dihilangkan, itu sinyal itu terlihat sedikit lebih bersih dan frekuensi rendahnya itu berkurang. Nah, lalu ini dibandingkan dengan sebelumnya ini tidak ada. Nah, dari sini bisa disimpulkan juga bahwa proses filtering itu dilakukan menggunakan FFT dan juga IFFT. Nah, itu tuh berhasil menghilangkan frekuensi 20 Hz dari sinyal seismik yang terkontaminasi oleh noise ini. Nah, setelah dilakukan FFT itu, komponen pada 20 Hz itu berhasil diidentifikasikan dan dihilangkan dengan mengatur nilai-nilai pada frekuensi tersebut itu menjadi nol di notch filter. Nah, hasil dari proses IFFT sendiri ini menunjukkan bahwa sinyal yang telah difilter itu menjadi lebih bersih dengan pengurangan komponen frekuensi yang tidak diinginkan. Sekian simulasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan masih banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.